Baik, eh, kalau begitu saya lanjutkan ke materi tentang keamanan informasi ya Bapak Ibu ya. Boleh minta bantuannya Mas Ando untuk di-share screen. Nah, eh, baik Bapak Ibu kita udah lama nggak ketemu. Sekalinya ketemu saya udah nggak menyampaikan tentang pengelolaan keuangan lagi ya Bapak Ibu ya tentang sakti dan lain-lain. Sekarang saya menyampaikan tentang security awareness. Jadi security awareness tentang kesadaran keamanan, yaitu pemahaman dan kewaspadaan kita terhadap potensi ancaman keamanan yang berkaitan dengan informasi, data, dan sistem teknologi. Nah, kalau konteksnya di instansi kayak kita gini, eh, reminder buat saya, kami, dan Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui tentang apa aja ancaman keamanan, gimana cara melindungi data dan sistem, dan apa yang harus kita lakukan kalau terjadi insiden keamanan begitu. Nah, tujuannya itu supaya orang-orang di dalam organisasi kita ini tidak menjadi titik lemah dalam sistem keamanan. Karena seringkali celah keamanan datang itu bukan dari teknologinya, tapi dari kelalaian kita atau ketidaktahuan dari kita sendiri gitu. Kayak misalnya kena hack, kena phishing dan lain-lain seperti itu. Lanjut. Nah, jadi contoh dari serangan cyber itu kan ada bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada yang namanya phishing. Nah, phishing itu salah satu jenis penipuan online di mana para pelaku itu mencoba untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif. Kayak misalnya username password, nomor kartu kredit dan rekening bank, kode OTP, data pribadi kayak NIK, tanggal lahir, dan lain-lain gitu. Nah, biasanya phishing ini tuh dilakukan oleh orang yang menyamar sebagai pihak yang bisa dipercaya. Misalnya pura-pura jadi orang bank, pura-pura jadi instansi pemerintah, misal pura-pura jadi orang KPPN gitu kan. Pura-pura jadi rekan kerja kita sendiri gitu. Nah, biasanya tuh layanan yang sering kena itu dari Gmail, dari Instagram, atau dari marketplace, misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain kayak gitu. Nah, ciri-ciri dari phishing itu apa? Yang pertama, adanya email atau pesan yang mencurigakan, misalnya dari bank, tapi alamat emailnya aneh gitu. Misalnya, kemudian link palsu, kita tiba-tiba di WA gitu kan, ada link yang yang dia minta kita buat mengakses kayak gitu. Kemudian tindakan yang mendesak, misalnya kita diancam kan, akun kita akan diblokir dalam 24 jam. Klik di sini untuk verifikasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir tuh ciri-cirinya meminta informasi pribadi. Pihak resmi kayak bank itu harusnya tidak pernah meminta password atau OTP lewat email atau SMS gitu. Nah, cara melindungi diri dari phishing yang pertama adalah jangan asal klik link yang dikirim lewat email atau SMS atau WA gitu kan. Kan kadang tuh ada yang misalnya undangan pernikahan gitu kan Bapak Ibu, undangan apa gitu, ntar pas dibuka itu isinya dia mau mencuri data kita gitu. Jadi kalau ada yang kirim link misal dari orang yang nggak kita kenal tuh lebih baik untuk tidak usah diklik sebelum kita memastikan bahwa yang ngirim itu adalah keluarga atau rekan kita sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah mengecek alamat situs dengan teliti gitu. Kayak misalnya nih kalau misalnya ada yang pakainya domain Kemenq gitu kan, pastikan misalnya tulisannya bener-bener Kemen ke U gitu. Jangan sampai ada yang ditambahin gitu kan, kayak misalnya dibikin KRN Menkeu gitu kan, itu kan hampir kalau kita lihat secara kasat mata kan emang hampir mirip ya Bapak Ibu ya, tapi kan itu udah diedit gitu kan, domainnya biar sama gitu. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan autentifikasi dua faktor gitu, kayak misalnya kalau di WA itu kan sekarang ada ini ya, memasukkan PIN secara berkala kayak gitu kan. Gitu, atau kalau kita mau login ke Sakti itu kan pakai MFA kan sekarang, nggak cuman username sama password, tapi kalau misalnya baru login kan dia ada memasukkan MFA kayak gitu. Terus kalau misalnya ragu, hubungi langsung pihak resmi melalui jalur yang terpercaya. Misalnya dapat chat dari Bank BRI ngakunya gitu kan, tapi kok minta username password gitu kan. Kan kita dari pengelola keuangan ini kan pasti ada kenal lah ya orang dari Bank BRI gitu kan.
Misal Pak siapa gitu, tanya aja gitu, Pak ini benarkah dari eh, Bank BRI untuk memastikan seperti itu. Next, Mas. Nah, selanjutnya itu contoh serangan cyber. Yang lain adalah malware dan social engineering. Nah, malware itu apa? Malware itu adalah singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau menyusup ke sistem jaringan komputer tanpa izin pemiliknya. Nah, jenis-jenis malware itu ada virus, worm, Trojan horse, ransomware, spyware, adware, rootkit. Nah, gitu. Nah, untuk komputer yang terinfeksi dengan malware itu adalah ciri-cirinya yang pertama kinerjanya lambat, jadi lemot. Kemudian muncul banyak iklan pop-up. Kemudian file tiba-tiba hilang. Kemudian program berjalan sendiri tanpa kita perintah gitu kan, tanpa kita jalankan. Kemudian koneksi internet yang tiba-tiba aneh atau sangat lambat. Kemudian antivirus tiba-tiba nonaktif gitu. Nah, bagaimana caranya kita melindungi diri dari malware? Yaitu yang pertama, jangan unduh software dari sumber yang tidak jelas gitu. Kalau misalnya apa namanya? Ada pemberitahuan, biasa kan kalau mau THR atau PJ13 kan untuk satker-satker yang belum pakai gaji web TNI Polri itu kan masih update GPP kan. Nah, itu kalau bukan dari HIDCPB atau bukan dari kami KPPN itu mohon untuk berhati-hati untuk melakukan itu gitu kan. Kemudian selalu perbarui sistem operasi dan antivirus. Kemudian jangan sembarangan klik link atau lampiran di email. Kemudian menggunakan antivirus secara rutin dan hindari memakai flash disk yang tidak jelas asal-usulnya. Begitu. Lanjut. Nah, bagaimana eh, cara kita ya untuk meningkatkan security awareness itu? Yang pertama dalam hal perangkat komputer. Nah, pastikan sistem operasi selalu update dengan patch sistem operasi terbaru, kemudian perangkat pengguna menggunakan antivirus dan signature yang versi terbaru, kemudian mengaktifkan fitur lock pada komputer saat ditinggalkan. Jadi kalau ditinggal itu, ya kalau bisa dimatikan aja lah Bapak Ibu ya. Habis itu nanti laptopnya dikasih password, yang mana password itu cuman Bapak Ibu yang tahu gitu kan. Kemudian membackup berkala untuk data yang penting. Lanjut. Nah, masih sama. Yang pertama, matikan komputer ketika meninggalkan kantor. Waspada terhadap shoulder surfing, yaitu metode observasi langsung dengan cara mengintip untuk mendapatkan informasi. Nah, kalau di HP kan sekarang udah ada ya, Bapak Ibu ya, casing yang anti-spy gitu kan. Yang orang dari sebelah itu nggak bisa lihat gitu di HP kita ada data apa aja, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, hati-hati menyimpan data penting di komputer seperti nomor kartu kredit, tanggal ulang tahun, dan jangan mengirimkan data penting tersebut melalui pesan instan atau email gitu. Kalau tanggal ulang tahun ini, saya tuh yang relate itu adalah ini sih mungkin teman-teman Gen Z di sini kan kadang kalau ulang tahun kan suka itu ya di repost-repost di Instagram atau di WA gitu. Nah, itu sebenarnya kalau dari POV saya itu dari sistem apa keamanan informasi ini menurut saya itu juga kurang aman ya Bapak Ibu ya, karena data ulang tahun kita itu kan bisa dipakai apa aja gitu kan, tergantung sama niat jahatnya orang gitu. Itu sih yang relate di kalangan muda-mudi zaman sekarang kayak gitu. Apalagi kalau tanggal ulang tahun orang tua, misalkan ibu atau bapak gitu, saya imbau mendingan eh, repostnya tuh kayak H plus berapa setelah ulang tahun aja gitu, daripada nanti orang kan nangkep kan, oh ternyata Mbak Bowi ini ulang tahunnya tanggal segini, oh ternyata mamahnya Mbak Bowi ulang tahunnya tanggal segini. Nah gitu kalau orang itu punya niat jahat, dengan data itu aja tuh udah bisa dipakai gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ialah konfigurasi komputer yang tidak digunakan dalam 15 menit dibuat mati atau hibernate atau sleep secara otomatis. Kemudian jangan menggunakan removable media, misalnya DFD, HDD eksternal atau USB yang tidak diketahui pemiliknya ke perangkat pengguna. Lanjut. Nah, untuk manajemen password ini, Bapak Ibu mengingatkan kembali ya untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian untuk tidak menggunakan kata sandi yang mengandung nama diri, lokasi kerja, tanggal lahir, alamat kerja, jabatan kerja gitu.
Kemudian, karena itu bisa ditebak, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. Itu jangan, misalnya Pontianak. Misalnya tempat tinggal kita sekarang gitu kan. Misal saya passwordnya Sintang berapa gitu kan. Atau Sintang doang gitu kan. Itu bahaya. Atau instansi Bapak Ibu gitu kan. Misal PA Nangapino gitu kan. Nah, itu gampang ketebak gitu Bapak Ibu. Nah, yang paling sering itu sekarang ini P4 SSW0RD. Nah, itu biasanya kalau dari kita riset password itu dari SITP memang dikasih kayak gitu. Cuman eh, ketika kita sudah membuka misalnya digit atau apa gitu, harap segera diganti gitu ya Bapak Ibu ya. Diganti menggunakan password yang Bapak Ibu kehendaki sendiri gitu. Mohon untuk tidak berlama-lama menggunakan password yang formatnya ini P4 SSW0RD gitu. Kemudian jangan berbagi kata sandi. Kemudian jangan menggunakan akun dan kata sandi milik pengguna lain. Jangan menuliskan kata sandi dimanapun dan atau menyimpan kata sandi dalam berkas elektronik setiap sistem komputer. Kemudian jangan membuat kata sandi yang sama pada sistem TIK kedinasan dengan kata sandi pribadi gitu. Kemudian yang terakhir jangan mengaktifkan fitur remember password pada browser internet. Untuk do-nya yang pertama, gunakan kata sandi dengan kriteria minimal 8 karakter, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Kemudian mengganti kata sandinya secara berkala maksimal 90 hari atau dalam hal kata sandi diketahui orang lain. Nah, di sini kalau nggak salah Sakti ya yang udah menjalankan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau udah 3 bulan gitu biasanya dia minta di apa namanya diganti passwordnya gitu otomatis ya Bapak Ibu ya. Kemudian menjaga kerahasiaan kata sandi kita sendiri dan mengubah kata sandi yang diberikan pertama kali. Nah, itu kayak yang tadi P4 SSW0RD itu. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana menjaga keamanan data dan bijak bermedia sosial? Yang pertama, melakukan backup data secara berkala. Nah, kita backup data kita, menyimpan salinan file penting, nggak cuma di satu tempat, gitu. Menggunakan dua jenis media yang berbeda dan menyimpan satu backup di luar kantor. Kadang, kalau saya pribadi tuh kadang di flash disk gitu kan. Jadi selain di laptop ada, di flash disk juga ada, dan di media online biasanya di drive pribadi gitu. Kemudian menggunakan eh, autentikator ya double FA gitu. Kemudian bijak bermedia sosial. Sosial media itu merupakan salah satu jalan bagi seorang pertas untuk melakukan social engineering gitu. Seperti yang tadi saya singgung yang tentang upload foto ketika ulang tahun itu ya Bapak Ibu ya, itu juga mm, merupakan salah satu lah gitu. Kemudian menjaga data rahasia dan sangat rahasia. Jangan memberikan data rahasia dan sangat rahasia kepada orang yang tidak berhak dan melalui media yang tidak aman, misalnya WhatsApp seperti itu. Lanjut. Nah, sekian Bapak Ibu reminder dari kami kepada Bapak Ibu sekalian tentang keamanan informasi. Nah, di sini sebenarnya apa namanya kaitannya itu kenapa kami menyampaikan ini gitu kan dari KPPN bukan karena gini, walaupun sebenarnya kan emang ini tujuannya buat kantor kami ya di lingkup Kementerian Keuangan gitu kan. Kalau di sini kan kami sebagai pegawainya kan sudah pasti harus menjaga tentang keamanan informasi di lingkup Kementerian Keuangan gitu. Nah, sementara di sini Bapak Ibu pengelola keuangan satuan kerja kan menggunakan apa namanya menggunakan aplikasi yang dari Kementerian Keuangan juga gitu. Jadi harapan kami adalah kita dari KPPN dan dari Satker itu bersama-sama untuk saling menjaga keamanan informasi dari data-data yang kita punyain bareng-bareng seperti itu. eh karena sudah tidak ada informasi dari seksi PDMS lagi yang akan disampaikan, jadi di sini saya izin untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Satuan Kerja yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau perbuatan yang kurang. Semoga apa yang telah kita bahas ini bisa membawa dampak positif bagi kinerja kita bersama. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Mbak Budi, Bapak Ibu, terima kasih ya. Pak Acep. Nanti kalau misal ada sesuatu yang ingin disampaikan, mohon bisa segera disampaikan dan disegerakan untuk gaji induknya ya Pak Acep ya, biar tidak lama gitu ya prosesnya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Izin live ya, Bapak Ibu. Teman-teman ya. Izin Terima kasih menutup ya. meetingnya Bapak Ibu ya. Ya, Kasih Bapak Ibu. Terima kasih. oke.